Semangat pagi, salam lestari. Terima kasih. Semangat pagi, salam lestari. Saya Budi Rianto. Background saya adalah doktor ilmu hukum. Selama ini saya bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai ahli perancang perundang-undangan utama, di mana sekarang saya sudah purna tugas, dan kegiatan saya selama ini adalah mengajar di Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI dan menjadi beberapa kegiatan sebagai policy advisor beberapa perusahaan perkebunan maupun pertambangan serta kehutanan. Saya senang sekali menggeluti ilmu hukum khususnya tentang kebijakan. Terima kasih. Jadi saya di sela-sela kesibukan saya menyempatkan buat buku sebagai buah pikiran saya untuk menulis yang terkait dengan beberapa permasalahan yang terkait kebijakan di bidang kehutanan, pertambangan, kehutanan. Saya melihat adanya kesenjangan antara Dasein dan Dasolen, antara aturan dengan kenyataan di dalam implementasi. Kesenjangan itulah yang menarik saya untuk menulis. Mengapa terjadi kesenjangan itu? Secara teori memang bahwa keberlakuan hukum itu ditentukan oleh 3 hal, yaitu struktur sistem hukum, substansi sistem hukum, dan budaya hukum masyarakat. Saya melihat sebagai orang yang pernah bertugas di pemerintahan, kelemahan-kelemahan yang terjadi bukan kepada substansi hukumnya, tetapi dalam struktur sistem hukumnya, di mana justru di sini banyak sekali kesenjangan itu karena di saat diperlukan adanya eksekusi keputusan untuk berbuat sesuatu terhadap kebijakan, terjadilah kesenjangan itu, sehingga kita bisa lihat bersama di lapang banyak sekali kegiatan-kegiatan illegal logging, illegal hunting, illegal mining. Ya, ini semua perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan bagaimana membangun sistem itu. Sehingga harapan saya buku ini bisa menjadi semacam introspeksi bersama bagaimana membangun sistem khususnya terkait kebijakan di dalam pengelolaan sumber daya alam, baik dari sisi aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis, dan bagaimana kemanfaatannya serta keadilan, rasa keadilan masyarakat yang selama ini berlanggar. Sehingga harapan saya, buku saya ini bisa bagaimana reinventing government, pemerintah melihat kembali kebijakan yang ada, karena kerusakan sumber daya alam untuk mengembalikannya sangat susah dan memerlukan biaya yang cukup besar. Di sampul saya ini akan terlihat dengan jelas bagaimana situasi ekosistem kita, kebakaran hutan, satwa yang sudah soliter, kegiatan tambang yang mungkin bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Sehingga kondisi semacam ini segera diatasi bersama. Ya, tanggapan beberapa masyarakat ya setelah, atau sahabat-sahabat maupun mahasiswa saya setelah membaca buku ini, mereka berharap bahwa perlu ada kajian-kajian lanjutan, variasi-variasi permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga dengan adanya tulisan ini,
akan memberikan kasanah, memberikan semacam inspirasi bersama bagaimana membangun kepemerintahan yang baik untuk mengelola sumber daya alam ini, sehingga harapan kita kelestarian sumber daya alam itu bisa terwujud dan permasalahan-permasalahan semakin kita persempit, sehingga panggilan jiwa pasal 33 tentang pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran tercapai, rasa keadilan masyarakat tercapai, sehingga hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Hukum berlaku untuk kelestarian sumber daya alam. Indonesia terkenal sebagai mega biodiversity, 3 besar di dunia selain Brasilia maupun Zaire di Afrika. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini harus tetap kita lestarikan, sehingga perlu sikap bijaksana dari penentu kebijakan, dari struktur sistem hukum untuk bagaimana mengamankan itu dengan melalui konsep-konsep pelestarian, inventarisasi, dan struktur sistem hukum yang dipercaya untuk membangun dan mengelola sumber daya alam ini harus berani menentukan sikap. Karena apa? Karena di masyarakat kita, ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan, terhadap sumber daya alam sangat besar. Terlebih-lebih saudara-saudara kita yang ada di sekitar hutan. Siapa lagi yang tidak akan bisa membela kecuali pemerintah, masyarakat. Oleh karena itu, empowerment, pemberdayaan maupun participation, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Dan juga soliditas masyarakat hukum adat yang ada di sekitar hutan harus tetap menjaga apa yang disebut dengan kearifan lokal. Yang ini mempunyai nilai sangat tinggi dan tentu mengedepankan aspek kelestarian. Sekali lagi, kita jaga amanah yang ada di dalam undang-undang, di dalam pengelolaan sumber daya alam ini, sehingga hutan sumber daya alam lestari, panggilan jiwa pasal 33 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bisa tercapai. Salam lestari.